Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat ya. Oke, di sini bersama Ibu Puji kita akan belajar bersama-sama mengenai akidah akhlak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya robbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, biar lebih semangat, Ibu punya yel-yel ya buat kalian. Oke, kalau Ibu bilang selamat pagi, nanti kalian jawab pagi, pagi, pagi. Seperti itu ya. Oke, selamat pagi, 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 pagi. Oke, semoga dengan pembacaan doa sebelum belajar dan semangat dalam pagi kali ini, kita selalu diberi keberkahan ilmu ya. Untuk materi kali ini kita akan belajar apa sih? Oke, sebelumnya kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh anak ini, oleh dua anak ini, laki-laki dan perempuan ini. Ya, benar. Di dalam gambar itu terdapat seorang anak sedang membaca buku atau sedang membaca Al-Quran ya. Nah, lantas apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Karena materi, siapa yang tahu materi hari ini kita akan membahas apa? Oke, benar. Jadi, pada hari ini kita akan belajar mengenai kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah kan ada banyak ya. Sehingga salah satunya adalah kalimat ta'awud. Nah, berikut adalah lafaz dari kalimat ta'awud. Mari kita ucapkan bersama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dengan kalimat ta'awud ini kan mempunyai arti saya berlindung dari godaan setan, yang berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, jadi sebelum kita melakukan aktivitas atau sebelum melakukan hal apapun, hendaknya kita memulainya dengan kalimat ta'awud agar kita dihindarkan dari berbagai mara bahaya atau dihindari dari godaan setan yang senantiasa menggoda kita. Nah, sebelumnya Ibu mau cerita, kan di sini ada gambar setannya. Oke. Di sini Ibu akan sedikit bercerita tentang kisah Nabi Adam dan Nabi Adam dan istrinya. Siapa istrinya? Oh ya, benar. Istrinya adalah Hawa. Jadi dulu itu Allah di surga bersama Nabi Adam sudah memberikan larangan, janganlah engkau mendekati sebuah pohon, yang mana pohon itu ketika dimakan buahnya nantinya akan memberikan dampak sendiri kepada Nabi Adam. Nah, yang namanya setan ini, karena setan ini sangat benci dan sangat membenci, sangat suka dengan hal-hal yang buruk, maka setan ini tidak ada henti-hentinya untuk membisikkan sesuatu yang buruk kepada manusia. Nah, salah satunya yang bisa terkecoh, jangankan Nabi Adam, kita saja loh bisa terkecoh, ya kan?
Nah, padahal Nabi Adam ini kan seorang nabi ya. Sebenarnya keimanannya itu bisa lebih kuat. Seperti itu. Jadi ketika itu istri Nabi Adam, yaitu Hawa, itu terhasut oleh godaan setan, ya. Terhasut oleh godaan setan. Jadi pada waktu itu istrinya Nabi Adam itu telah mengambil pohon atau buah huldi, yang namanya buah huldi itu, kemudian meminta Nabi Adam, suaminya, untuk mencicipinya juga. Nah, seketika itu Allah itu merasa marah dan Nabi Adam itu malu karena telah berbuat ingkar, telah berbuat dusta kepada Allah. Padahal sebelumnya itu Nabi Adam itu tidak berani untuk berbuat dusta kepada Allah. Nah, karena hasutan setan ini yang akhirnya membuat Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Nah, sesampainya di bumi ini, setan itu tidak hanya berhenti sampai situ. Dia itu selalu membisikkan hal-hal yang buruk, termasuk kepada anaknya, yaitu Habil Qabil, yang akhirnya mereka saling membunuh. Nah, itu juga merupakan hasutan dari setan ini. Nah, setan ini merupakan musuh kita yang paling nyata. Misalnya hal kecil, yaitu kita mengendalikan diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, berarti kita sedang dikuasai oleh setan. Nah, kalau diri kita sedang dikuasai oleh setan, maka langkah baiknya kita selalu istighfar, astagfirullahaladzim, atau setidaknya kita bisa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar kita senantiasa dalam berbuat atau melakukan hal-hal apapun gitu, kita bisa terhindar dari godaan setan itu. Oke. Untuk selanjutnya yaitu waktu membaca ta'awud. Nah, dalam membaca ta'awud ini juga ada waktu-waktunya. Yaitu yang pertama akan memulai membaca Al-Quran. Nah, sebelum membaca Al-Quran kan biasanya didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, alangkah baiknya kita juga mengucapkan ta'awud terlebih dahulu. Jadi, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran itu, kita tidak terganggu oleh godaan setan. Kemudian akan melaksanakan sholat. Nah, karena kita tahu itu ya, setan itu selalu berada di mana-mana, selalu menggoda manusia dengan godaan dengan cara apapun, sehingga manusia itu bisa mengikuti dia, sehingga bisa menjadi pengikut dia. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita sendiri itu sampai terjebak dalam jebakan setan itu sendiri. Nah, misalnya dalam melaksanakan sholat, jangankan sholat, ketika sholat saja pun ketika menguap, itu setan itu berarti tandanya itu setan itu mulai membisikkan kepada kita. Jadi ketika kita menguap itu ternyata itu berarti setan itu sedang mengganggu kita. Nah, makanya dengan menguap itu yang akhirnya nanti menjadikan sebuah rasa kantuk yang nantinya menjadi sholat itu tidak khusyuk. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menguap, itu hendaknya ditutup agar setan itu tidak bisa masuk. Jadi ketika akan melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan takbir Allahu Akbar, itu hendaknya
melakukan ta'awudz terlebih dahulu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian memulai berdoa dan berzikir. Jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita berzikir, alangkah baiknya kita itu harus senantiasa pokoknya membaca ta'awudz ini agar terhindar dari godaan setan tersebut. Kemudian waktu membaca ta'awudz yang ketiga, yaitu ketika hati kita merasa tidak tenang dan takut pada tempat-tempat tertentu. Nah, ketika hati kita tidak tenang itu biasanya selalu ya hati tenang, aduh nanti gini, nanti gitu, takut kan. Jadi kalau misalnya hati kita tidak tenang, maka ucapkanlah saja ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin yang mengganggu hati kita itu adalah setan. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Nah, dan juga ketika di tempat-tempat tertentu, misalnya di hutan atau di mana yang selayaknya kita itu sendiri, dan kita takut dengan kondisi atau dengan tempat-tempat tersebut, maka kita bisa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim agar di tempat-tempat yang kita takuti itu kita tuh merasa tenang, kita merasa aman dan tidak ada hal-hal yang mengganggu kita. Kemudian waktu membaca ta'awudz yang terakhir, yaitu sebelum melakukan kebaikan. Jadi sebelum melakukan kebaikan, misalnya makan, ketika makan atau ketika belajar, yang intinya itu kita akan melakukan perbuatan baiknya, itu bisa kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga ketika melakukan sebuah kegiatan yang hal-hal yang baik, kita bisa selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari godaan setan tersebut. Oke. Nah, di sini juga terdapat manfaat dari membaca ta'awudz itu. Yang pertama yaitu melindungi diri dari segala kejahatan. Karena kita tidak tahu, meskipun Allah sudah melindungi diri kita, tapi yang namanya setan itu loh, masih saja mengganggu manusia. Karena memang setan itu tidak ada henti-hentinya, tidak akan berhenti menggoda manusia sampai manusia itu meninggal atau wafat. Jadi manfaat membaca ta'awudz yaitu salah satunya melindungi diri kita itu dari segala kejahatan. Kalau misalnya kita takut atau kita sedang yang intinya kita takut kepada orang yang jahat, takut ada dari mara bahaya segala macam, maka cukup ucapkan ta'awudz. Kemudian dapat menghilangkan nafsu amarah. Nah, karena marah ini kan juga merupakan timbulnya dari setan itu tadi. Nah, untuk meredamkannya kita bisa menggunakan atau bisa cukup dengan melafalkan kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan membacanya itu dengan ikhlas, dengan tenang, sehingga nafsu amarah yang ada pada diri kita itu hilang dengan perlahan. Nah, tadi juga yaitu salah satunya yaitu hati menjadi lebih tenang. Nah, ketika kita membaca ta'awudz itu rasanya Masya Allah, hatiku tenang kalau sudah membaca ta'awudz. Jadi begitu, seolah-olah itu kita sudah berada dalam lindungan Allah dan tidak ada, dan sampai setan itu tidak bisa mengusik kita lagi. Jadi kalau misalnya ada yang kesurupan atau ada bahkan sampai yang diruqyah, itu berarti di dalam dirinya itu sudah termasuki setan, seperti itu. Kemudian juga kan merasa aman dari godaan setan. Nah, ketika kita membaca ta'awudz, kita sudah tahu kan ya artinya kalau kita itu berlindung dengan menyebut dengan Allah, berlindung dari godaan setan itu tadi. Jadi kita itu merasa aman.
Ya Allah, Engkau terima kasih, Engkau telah melindungiku dari godaan setan. Seperti itu. Kemudian ibadah juga akan menjadi lebih khusyuk. Jadi ketika kita melakukan apapun kegiatan, apapun itu yang pokoknya dalam kegiatan hal yang baik-baik, maka ibadah kita itu akan menjadi lebih khusyuk. Kita itu bisa lebih fokus kepada ibadah sehingga tidak ada lagi setan-setan yang mampu mengganggu kita. Oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Ibu memberi tugas ya. Baik. Mungkin cukup di sini untuk pertemuan kali ini tentang kalimat thayyibah ta'awud. Untuk selanjutnya Ibu kasih tugas yaitu masing-masing kalian menulis kalimat ta'awud beserta artinya di buku tulis ya. Kemudian jangan lupa untuk dihafalkan. Karena pada pertemuan selanjutnya Ibu mau satu-satu nanti untuk maju ke depan menghafalkan kalimat ta'awud yang sudah ditulis tersebut beserta artinya. Gimana? Paham tugas untuk hari ini? Oke, semoga mudah difahami ya, semoga mengerti. Oke, langsung. Karena jamnya juga sudah mulai habis, mungkin masih ada yang ingin bertanya tentang kalimat ta'awud, kalimat thayyibah ta'awud itu seperti apa, kemudian apa yang misalnya perlu ditanyakan atau sharing-sharing lah setidaknya boleh karena waktunya juga masih lumayan cukup. Jika tidak ada, maka Ibu akhiri. Hari ini setelah saya ada pelajaran lagi apa? Pelajaran apa lagi? Oke. Nah, karena ini saya mulai lebih awal, saya akhiri lebih awal, maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk jam pelajaran selanjutnya, kalian tunggu di dalam kelas saja, jangan keluyuran ke luar kelas atau sampai pulang bahkan. Karena jam belum menunjukkan pulang, maka Ibu akhiri dan mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian disusul doa dengan kafaratul majalis agar pertemuan kali ini bisa memberikan berkah dan manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan kalian juga paham. Jangan lupa tugasnya ya. Dikerjakan dan besok dihafalkan satu persatu Ibu tunjuk untuk maju ke depan ya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.